selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online minggu ini. Nah, perkenalkan nama saya Kayani. Hari ini senang sekali bisa ketemu lagi dengan adik-adik. Tapi hari ini Kayani sudah sendiri. Kayani bersama dengan Kayani punya teman Epin. Halo, shalom Kayani, shalom teman-teman. Shalom Epin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Nah, adik-adik apakah sudah siap untuk sekolah minggu? Siap dong Kak. Wah, kalau sudah siap, ketika Kayani ditanya apakah adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu, adik-adik bisa jawab yes, yes, yes. Tapi tangannya harus ikut. Potong coba sekali ya Epin ya. Apakah adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu? Yes, Yes, yes. Nah, seperti itu. teman-teman, dengan penuh semangat, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik di rumah nih kayaknya masih kurang semangat. Sekali lagi adik-adik, kita sama-sama menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Teman-teman, sebelum kita mulai sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi. Tiba saatnya kami akan mulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati dari awal hingga akhir. Firman Tuhan yang akan kami dengar, kiranya bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada minggu ini terambil dari Kolose 3 ayat 15. Karena cuma satu ayat, kita baca bersama-sama ya. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, Epin dan adik-adik yang ada di rumah, apa yang Epin dan adik-adik mengerti ketika mendengar kata damai? Kata damai ini menurut Beta perasaan tenang dan senang. Oh, wah bagus sekali Epin. Nah adik-adik, kalau dalam perjanjian lama, kata damai itu bisa diartikan sebagai salam antar kerabat atau antar sahabat. Nah selain daripada itu, kata damai juga mengartikan bahwa tidak adanya permusuhan di antara bangsa-bangsa. Kalau dalam perjanjian baru sendiri, kata damai itu tidak hanya menggambarkan tidak adanya permusuhan di antara bangsa-bangsa, tetapi kata damai itu juga harus ada dalam kehidupan umat Kristen. Kayaknya bagaimana supaya kita bisa selalu hidup sebagai orang pembawa damai? Kalau kotong mau jadi pembawa damai, yang pertama ialah kotong harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri itu ke mana? Nah, berdamai dengan diri sendiri itu contohnya kita harus bisa mengakui kalau kita juga punya kekurangan dan orang lain juga punya kelebihan. Nah, selain daripada itu, untuk bisa merasakan damai itu sendiri, kita juga bisa harus mengampuni orang lain, harus bisa memaafkan orang lain dan tidak membenci. Karena kalau kita masih ada perasaan benci, masih ada perasaan dendam dengan orang lain, maka damai itu tidak akan ada dalam hati kita.
Kayani dan teman-teman, beta nih mau cerita sedikit. Cerita apa itu? Jadi beta nih punya kawan, dia nih terlalu suka baganggu. Beta mati. Ketemu dia tuh pasti kepala pusing gara-gara dia baganggu. Makanya beta pernah untuk mau mengampuni dia begitu. Berarti kalau Ipin Son akan mau ketemu dia nih. Kalau ketemu pasti Son mau lihat dia. Sonde cuma dia terlalu suka baganggu. Wah, Ipin dan adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus hari ini mau mengajarkan kita untuk tidak mendendam, tidak membenci orang lain supaya kita bisa hidup dalam damai. Masih ingat tentang Bapak Abraham? Masih. Waktu itu ketika Bapak Abraham mau berpisah dengan Lot, Bapak Abraham bilang kepada Lot, Lot, kiranya tidak ada perseteruan atau perselisihan di antara aku dan dirimu dan di antara gembalamu dengan gembalaku karena kita itu kerabat. Nah, seperti itu. Nah, memang susah sih adik-adik untuk kita tidak membenci atau tidak mendendam orang lain. Sulit sekali untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tapi ketika kita mau membuka hati kita untuk Tuhan Yesus masuk ke dalamnya, percayalah semuanya itu akan menjadi lebih mudah. Oh begitu Papa Yani, mulai sekarang beta berjanji beta akan belajar untuk mengampuni orang lain. Susah sih, tapi kalau bersama Tuhan Yesus pasti bisa. Wah, bagus sekali Ipin. Nah, apakah adik-adik yang di rumah sudah siap untuk menjadi pembawa damai? Siap. Nah, kalau sudah siap untuk menjadi pembawa damai, adik-adik juga harus siap membuka hati adik-adik untuk Tuhan Yesus masuk ke dalamnya, supaya adik-adik bisa merasa tenang dan bisa menjadi pembawa damai itu sendiri. Sekian cerita kita hari ini, sampai bertemu di minggu berikutnya. Adik-adik, mengakhiri firman Tuhan kita pada hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan Kalau Ku Cari Damai. Syukur untuk setiap berkat, setiap nafas kehidupan yang masih kami rasakan sampai dengan saat ini. Kalau kami ada sebagaimana pada saat ini, kami yakin itu semua karena cinta dan kasih Tuhan terhadap kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah menjaga sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Firman yang tadi telah kami dengarkan, biarlah Tuhan Yesus memampukan kami untuk menjadi pembawa damai bagi sesama kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau sampai pada hari ini Tuhan Yesus masih mendapati kami dalam keadaan sehat. Kami mengucap syukur itu semua karena cinta dan kasih Tuhan terhadap kami. Tuhan Yesus mampukan adik-adik, mampukan kami semua dalam menjaga kesehatan kami menghadapi wabah virus corona ini. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami berdoa buat adik-adik semua yang dalam masa pendidikan mereka. Tuhan Yesus memberkati ketika mereka belajar dari rumah. Tuhan Yesus semua ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami berdoa buat orang tua kami. Tuhan Yesus memberkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan, umur panjang, kesehatan. Kami yakin dan percaya semuanya hanya datang daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, tak lupa juga kami berdoa buat teman-teman kami
yang berulang tahun ataupun guru-guru sekolah minggu kami yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Tuhan Yesus, satu umur yang Tuhan Yesus berikan, itu semua karena Tuhan Yesus cinta dan kasih terhadap mereka. Tuhan Yesus yang baik, mengampuni setiap salah dan dosa yang kami perbuat jika kami telah salah dalam meminta. Hanya ini doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah teman-teman, sekolah minggu kita sudah selesai, tapi jangan kemana-mana karena masih ada aktivitas yang pastinya seru. Tetaplah menjadi pembawa damai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini aktivitas kita akan memecahkan sebuah rahasia kata yang terambil dari Alkitab. Nah, dalam diagram katanya, huruf yang berada di bagian atas pasangannya adalah huruf yang berada di bagian bawah. Begitu juga dengan huruf yang berada di bagian kiri, pasangannya yang berada di bagian kanan. Oke. Nah, misalnya untuk huruf pertama di dalam kalimat yang akan kita pecahkan ada huruf M. Nah, kita lihat M itu pasangannya adalah huruf T. Pasangannya adalah huruf T. Nah, jadi kita tuliskan di atasnya itu huruf T. Nah, huruf yang kedua adalah K. Nah, K kita lihat dari kanan ke kiri, pasangannya adalah huruf E. Ya, berarti kita tuliskan huruf E. Begitu seterusnya sampai dengan huruf yang terakhir. Oke adik-adik? Nah, sandi-sandi ini akan membentuk sebuah kalimat utuh yang berhubungan dengan tema kita hari ini, yaitu tentang damai sejahtera. Jadi, kalau kalimat yang disusun masih kalimat yang salah atau kalimat yang tidak benar, adik-adik berarti salah dalam mengkodekannya. Oke? Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memampukan. Amin.